Bolehkah kita mengaku sebagai nabi? Boleh nggak sih ada orang yang ngaku sebagai nabi? Sahabat ruang diri, sebetulnya ini masalah yang sangat sederhana. Ada orang mengaku sebagai nabi. Atau mungkin Anda juga mau ngaku sebagai nabi. Kita ngaku sebagai nabi. Nabi ke-26, nabi ke-27, nabi ke-100 bahkan, atau nabi keberapa, atau nabi setelah nabi berapa gitu. Boleh nggak sih sebetulnya ada orang ngaku dirinya nabi? Sahabat ruang diri, kalau ada orang yang mengaku dirinya nabi, ya dia ngaku dengan teman-temannya, ngaku di kampungnya gitu ya, di sekelompok masyarakat, kemudian dia bilang bahwa aku adalah nabi gitu. Kemudian kalau masyarakat di situ, kelompok di situ, lingkungan di situ, kemudian diam saja, artinya nggak gubris orang itu, ya biarin aja dia ngaku sebagai nabi. Lalu masalahnya apa kan? Nggak ada masalah kan? Nggak ada masalah. Orang ngaku sebagai nabi, kemudian tinggal lingkungannya percaya atau tidak. Yang jadi masalah adalah kalau orang mengaku nabi, kemudian dia memaksa kepada orang lain untuk percaya bahwa dirinya adalah nabi. Nah, pemaksaan inilah yang salah. Bukan pengakuan dia sebagai nabi, tetapi memaksakan kepada orang lain untuk mengakui dirinya sebagai nabi. Ini adalah hal yang salah. Karena dia memaksa orang lain untuk mengakui diri sendiri. Kemudian kalau ada di sebuah tempat di mana orang tidak banyak tahu, lalu ada orang yang mengaku sebagai nabi dan direkam, kemudian disebarkan lewat YouTube, dan itu tersebar luas sehingga semakin banyak orang yang melihat dan tahu bahwa ada orang yang mengaku nabi. Yang salah siapa? Yang menyebabkan chaos siapa? Yang menyebabkan orang-orang gelisah dan resah dengan persepsinya bahwa ada nabi baru siapa? Ya tentu saja bukan orang yang mengaku nabi itu. Yang membuat chaos, yang membuat resah, yang membuat orang-orang mempunyai persepsi-persepsi bahwa ada nabi baru adalah orang yang menyebarkan tersebut. Orang yang membuat viral berita tersebut. Kalau ada orang mendengar orang lain mengaku nabi, kemudian dia tinggal pergi begitu saja, dicuekin begitu saja, masalahnya ada di mana? Nggak ada masalah kan? Oke lah ada orang yang di tengah lapangan kemudian pakai mikrofon besar ngaku bahwa aku adalah nabi, aku adalah nabi, aku adalah nabi yang ke-30 begitu. Yang salah di mana? Kalau dia menyebabkan keresahan saat itu, mengganggu jalan raya, orang berkerumun macet, menyebabkan orang berkelahi, kemudian memaksa orang untuk percaya atau membayar sesuatu karena keanggotaan nabi itu. Nah, ini yang merupakan kesalahan. Pengakuan itu sendiri nggak ada salahnya sama sekali. Anda juga bisa mengaku nabi. Tinggal ada orang yang percaya apa enggak kan gitu. Kalau kemudian saya bilang saya adalah nabi modern gitu. Nah, kalau ada yang percaya atau ada yang tidak percaya itu kan urusan pribadi masing-masing. Urusan orang yang mendengarnya. Kalau banyak orang yang nggak percaya dengan kata-kata orang yang mengaku sebagai nabi, ya masalahnya selesai sampai di situ. Tidak ada viral berita, tidak ada provokasi, tidak ada hal-hal yang sengaja dibuat untuk meresahkan masyarakat. Nah, dari orang sendiri yang mengaku nabi itu selesai. Masalahnya selesai. Nah, sekarang karena di era teknologi yang makin canggih ini, siapapun yang bicara bisa disebarluaskan dan bisa digunakan sebagai alat provokasi. Ini yang kita semua menjadi khawatir. Khawatir bukan karena orang yang mengaku nabi, bukan.
Khawatir karena ada sebagian kelompok yang sengaja mencari celah untuk menggunakan sebuah berita, momen, untuk memprovokasi, untuk mengadu domba, untuk membuat panas situasi. Nah, kalau kita tahu, contohnya kalau kita tahu kemudian kita tidak menyebarkannya, beres, selesai sampai di situ. Orang terserah, orang mau ngaku sebagai nabi ya terserah orang lain yang akan menilainya. Apakah kita perlu nabi baru? Apakah kita perlu agama baru? Atau bahkan apakah kita perlu Tuhan baru? Di kehidupan ini kita belajar banyak. Belajar banyak dari sejarah-sejarah yang sudah kita lalui. Perang sampai sekarang juga ada yang belum berhenti. Pertikaian juga sampai sekarang belum ada yang berhenti. Apa sebabnya? Ego. Nah, kalau sebabnya adalah ego, dan dari dulu sampai sekarang, sejak ada Tuhan, sejak ada agama, sampai sekarang masalahnya juga masih berulang-ulang seperti itu, kita wajib bertanya kepada diri kita sendiri untuk kesadaran kita. Apakah kita perlu Tuhan baru? Jelas tidak. Apakah kita perlu agama baru? Jelas tidak. Apakah kita perlu nabi baru? Jelas tidak. Semua yang ada itu sudah cukup. Cukup. Tuhan yang ada cukup, jangan ditambahin lagi. Bikin ruwet suasana. Agama yang ada cukup. Nggak usah ditambahin lagi, nggak usah bikin agama baru lagi. Ruwet hidup. Nabi yang ada cukup. Nggak usah ditambahin lagi dengan nabi-nabi baru. Ruwet. Yang perlu kita lakukan bukan tentang agama baru, bukan tentang Tuhan baru, bukan tentang nabi baru. Zaman sekarang dan ke depan yang diperlukan bukan itu. Sekali lagi, ini akan saya bold besar, saya bold tebal. Bahwa kita tidak butuh Tuhan baru. Kita tidak butuh agama baru. Kita tidak butuh nabi baru. Yang ada sudah cukup. Silahkan yakini Tuhan Anda, silahkan yakini agama Anda, silahkan yakini nabi Anda. Yang dibutuhkan sekarang ini untuk planet bumi, untuk kehidupan kita ini adalah attitude yang baru. Kita perlu memperbaiki attitude kita, kita perlu memperbaiki sikap dan perilaku kita sebagai manusia. Itu yang perlu. Itu yang perlu diperbaharui. Dan itu yang perlu lahir baru. Kita perlu melahirkan attitude baru setiap saat. Agar apa? Agar kita bisa hidup berkesadaran. Nah, sekarang kalau Anda menganggap bahwa ada masalah di kehidupan di dunia ini, kemudian Anda menciptakan Tuhan baru, Anda menciptakan agama baru, bahkan kemudian Anda mengaku diri Anda sebagai nabi baru. Tuhannya sudah baru, nabinya baru, agamanya baru, tapi attitude tidak baru. Percuma. Percuma kita tidak akan membangun kehidupan yang lebih baik. Jadi mengapa kita tidak berpikir sekarang bahwa yang kita perlukan adalah attitude yang baru. Sikap dan perilaku kita yang baru. Sikap dan perilaku yang seperti apa? Sikap dan perilaku yang menghargai orang lain. Sikap dan perilaku yang menjunjung tinggi nilai-nilai moral di dalam kehidupan. Ini yang perlu kita perbaiki sekarang. Lah ngapain kita ribut-ribut? Ada orang di sini yang menciptakan agama baru, ada orang yang mengaku nabi baru, ada orang bahkan yang mengaku punya Tuhan baru. Nggak ngaruh dalam kehidupan. Karena apa? Karena ini adalah tataran-tataran apa yang diyakini. Bukan tentang implementasi. Kalau implementasi adalah attitude, new attitude, sikap dan perilaku yang baru. Jadi, kalau bagi saya ini adalah masalah yang sangat simpel, yang sangat sederhana. Orang ngaku ada agama baru, ya biarin saja. Mengapa kita harus resah? Mengapa masyarakat harus resah? Dan kenapa sekelompok orang harus resah dengan pengakuan adanya nabi baru? Atau bahkan ada agama baru, atau bahkan orang yang meyakini agama baru, mengapa resah?
Kalau Anda cukup yakin dengan keyakinan Anda, ya Anda nggak akan goyah dengan hal-hal yang baru. Atau mungkin keresahan Anda disebabkan jangan-jangan ada persaingan. Anda takut disaingi dengan sesuatu yang diakui baru tersebut. Mungkin loh ini. Kemudian Anda geram, Anda mengejar orang tersebut, Anda mengejar orang yang mengaku melahirkan agama baru tersebut. Hanya karena apa? Hanya karena Anda khawatir umat di agama Anda bakal lari semua ke agama yang baru tersebut. Kekhawatiran ini hanya menunjukkan bahwa kita tidak kuat meyakini agama kita sendiri, dan secara implisit kita tidak mengaku bahwa agama kita merupakan agama dengan ajaran-ajaran yang benar. Karena kita takut tersaingi. Ada sesuatu yang baru kemudian kita takut. Bukan malah kemudian membangun diri kita sendiri sehingga kita meningkat, attitude kita lebih baik, sikap kita lebih baik, perkataan kita lebih baik, cara menghadapi orang lebih baik, sehingga mereka tertarik dengan Anda karena attitude Anda baik, bukan karena agama Anda benar. Kalau attitude Anda baik, kemudian ada orang yang mengaku membuat agama baru dan melahirkan nabi baru, ya pasti orang akan melihat Anda lebih baik karena attitude Anda baik. Kalau attitude Anda tidak baik, menampakkan keangkara murkaan, menampakkan kemarahan, menampakkan keberingasan, menampakkan kata-kata kotor, menampakkan hujatan, menampakkan makian, atau bahkan menampakkan laknat-laknat, mendoakan orang rezekinya tidak lancar, mendoakan orang celaka, mendoakan orang dilaknat oleh Tuhan. Lah, siapa yang akan tertarik dengan attitude seperti itu? Kalau kemudian ada agama baru yang diaku oleh orang dan agama itu lemah lembut, orang yang mengaku nabinya itu sopan santun, menamakan attitude yang baik, ya apakah salah kalau kemudian umat-umat Anda itu berbondong-bondong pindah ke agama yang baru? Nggak salah, tidak salah. Karena umat satu agama itu membutuhkan sebuah kedamaian yang menyirami hatinya dari role model yang dilihatnya. Nah, dengan demikian, sahabat Ruang Diri, mari kita sudahi problematika tentang apa yang dikatakan orang sebagai penistaan agama, penistaan Tuhan, penistaan ajaran, penistaan nabi. Sudahlah. Kita nggak akan maju-maju ketika kita hanya berpikir di dalam kotak itu saja. Sekali lagi, kita tidak perlu Tuhan baru. Tuhan yang ada sudah cukup. Sembah Tuhan Anda. Kita tidak perlu agama baru. Agama yang sudah ada sudah cukup. Yakini agama Anda. Nabi yang ada juga sudah cukup. Jangan lahir nabi-nabi lagi. Yakini ajaran-ajaran Nabi Anda. Dan mari siapapun Anda, keyakinan yang Anda anut, Tuhan yang Anda yakini, agama yang sedang Anda selami, nabi yang Anda ikuti, yang perlu adalah sekali lagi attitude yang baru, sikap dan perilaku manusia yang selalu diperbaharui setiap saat. Sehingga apa? Sehingga bisa memancarkan kasih sayang, bisa menjadi rahmat bagi seluruh alam. Rahmatan lil alamin. Kalau demikian, Anda masih percaya kalau ada orang yang mengatakan bahwa dia menyembah Tuhan yang baru? Kemudian apakah Anda masih percaya apabila ada orang yang mengatakan ada agama baru? Kemudian apakah Anda masih percaya kalau ada orang yang mengaku sebagai nabi baru? Tentu, kesadaran kita bisa melihat bahwa itu semua tidak perlu. Sama sekali tidak perlu. Dalam kehidupan ini, sekarang saat ini kita tidak perlu. Yang kita perlukan satu hal, attitude yang baru. Mari kita lahirkan attitude yang baru untuk kehidupan saat ini dan ke depan. Sehingga kita semua dengan attitude yang baru
bisa menjadi rahmat bagi seluruh alam, menyebarkan kebaikan, menyebarkan kebajikan, menolong sesama, menghargai sesama, menyebarkan cinta kasih, dan merawat semua hal yang ada di muka bumi ini. Sahabat Ruang Diri, apakah Anda tertarik mau mengaku sebagai nabi baru? Kalau Anda tertarik, ya silahkan akui. Tinggal orang kemudian akan melihat mereka percaya atau tidak. Kalau ada yang cemas, ada yang khawatir, sekali lagi bahwa ada sesuatu yang terusik dalam dirinya. Mungkin dia khawatir umatnya akan lari kepada Anda sehingga Anda dikejar untuk dipenjarakan sebagai nabi baru. Baik sahabat Ruang Diri, yuk mari kita lahirkan attitude yang baru. Kita lahirkan sikap dan perilaku yang baru. Sikap dan perilaku yang berkembang, menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan cinta kasih yang universal. Terima kasih sudah bersama saya Agung WB di Ruang Diri. Salam cinta dan bahagia.